Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nur Awal Rahmah, peserta magang dari MTSN 1 Blitar. Di sini saya memegang mata pelajaran fikih. Dalam pertemuan kali ini, media pembelajaran yang saya buat ini bab riba. Riba, struktur riba, ada pengertian riba, dasar hukum riba, jenis-jenis riba, cara menghindari riba, dan hikmah diharamkannya riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Sedangkan pengertian riba menurut istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyariatkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Di samping berpotensi menghilangkan sikap tolong-menolong, riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dan pada Al-Quran, riba terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jenis-jenis riba. Riba itu ada 4 jenis. Yang pertama ada riba fadli. Riba ini yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyariatkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Contohnya yaitu tukar menukar perak dengan perak, emas dengan emas, ataupun beras dengan beras, di mana ada kelebihan yang disyariatkan oleh penukarnya. Yang kedua, riba qardi. Riba ini yaitu meminjamkan sesuatu dengan syariat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya, si Umar berhutang kepada Budi itu sebesar 50.000 dan Budi mengharuskan Umar untuk membayarnya sebesar 55.000. Dan yang ketiga, riba yad, yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Riba yad ini muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran yang ribawi atau emas ribawi, yaitu emas, perak, dan bahan pangan, maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau keduanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada riba ia terdapat dua persyaratan dan transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu konten dan kredit. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba ini yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pemberiannya disyariatkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Riba ini terjadi akibat jual beli tempo. Nah, cara menghindari riba. Cara menghindari riba ini ada dua, dalam jual beli dan dalam kehidupan sosial. Nah, dalam jual beli berikut ini beberapa syarat jual beli agar tidak menjadi riba. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama, serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua, tunai. Yang ketiga, terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Syarat yang kedua, agar tidak menjadi riba, yaitu menjual sesuatu yang berlainan jenis, yaitu ada dua syarat, tunai dan serah terima. Dalam kehidupan sosial ini cara menghindari riba yaitu membiasakan hidup sederhana. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Jika terpaksa hutang, jangan berhutang kepada rentenir. Yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Yang keempat, bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Hikmah diharamkannya riba.
Pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Kedua, menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis semangat kerja sama atau saling tolong-menolong antara sesama manusia. Padahal semua agama, terutama Islam, menyuruh kepada manusia untuk saling tolong-menolong, menghindari sikap egois dan mengeksploitasi orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai jalan mencari nafkah. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah. Karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau pembudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. Yang kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencaharian yang bebas dari unsur penipuan. Yang keenam, atau yang terakhir, menjauhkan orang Islam dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang menaikkan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Terima kasih. Pertemuan kali ini saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.